Balap Grand Prix MotoGP sudah melewati 7 dekade sejak pertama kali digelar pada 1949. Dari sekian lama perjalanannya, MotoGP sudah mengalami perubahan yang signifikan di beberapa sektor. Mulai dari penggunaan mesin, bentuk aerobodi, dan pemakaian sistem elektronik. Perubahan yang sangat besar dikala terjadi peralihan mesin dari era 2 tak kapasitas 500 cc, menjadi penggunaan mesin 4 tak mulai dari 990 cc, 800 cc, dan era 1000 cc sekarang. Dari perubahan tersebut, akhirnya terjadi perbedaan besar antara kelas GP 500 dan kelas MotoGP era 4 tak yang sangat berpengaruh pada pembalap. Dari sekian banyaknya perbedaan antara era GP 500 dan MotoGP sekarang, hal yang paling menonjol adalah pada pemakaian kontrol elektronik, di mana motor MotoGP era sekarang yang segalanya sudah dikendalikan melalui program elektronik, seakan sudah mengkesampingkan skill pembalap. Meski pada awalnya pemakaian sistem elektronik bertujuan untuk mengurangi risiko crash pembalap, namun dengan pengembangannya, sistem elektronik telah mengatur segala perilaku motor sampai settingan strategi pembalap harus diatur dengan program elektronik. Pembalap memiliki akses yang terbatas dalam mengoptimalkan power mesin. Bahkan sistem pengereman hingga saat motor menikung, motor sudah dikendalikan elektronik. Era GP 500 dengan motor yang super power dan minim pengamanan, membuat para pembalap harus bekerja keras dalam menjinakkan motor mereka demi hasil yang terbaik dan mengurangi insiden terjatuh. Akibatnya para pembalap mulai menciptakan gaya balap yang sesuai guna meningkatkan performa balap mereka di lintasan. Dari hal ini, pembalap murni mengandalkan skill mereka dalam mengendalikan motor dan beradu cepat di lintasan. Artinya pembalap memegang kendali penuh pada motor mereka. Maka tidak heran di kelas GP 500 perpindahan pembalap ke lain tim tidak berpengaruh besar pada penampilannya di lintasan. Mereka masih tetap bisa meraih hasil bagus meski berpindah-pindah tim. Kemudian pada era 1000 cc MotoGP saat ini, dengan adanya perangkat kontrol elektronik atau ECU, semua tingkah laku motor sudah terprogram. Pembalap hanya tinggal menyesuaikan dengan karakter sirkuit, suhu lintasan, dan strategi yang akan dipakai. Mereka hanya tinggal melakukan setting menggunakan tombol-tombol yang ada di stang motor mereka. Dari hal ini, era MotoGP 1000 cc, motor lebih berperan ketimbang pembalap itu sendiri dalam menentukan keberhasilan di lintasan. Sehebat apapun skill pembalap, tapi tidak bisa menentukan settingan yang tepat ketika balapan maka akan meraih hasil yang buruk. Di posisi ini, kecerdasan pembalap lebih menjadi hal utama ketimbang skill pengendalian motor itu sendiri. Maka tidak heran jika para pembalap yang berhasil tampil luar biasa di kelas menengah, harus berakhir tersisih dan tidak bisa berbuat banyak ketika naik ke kelas premier. Bukan masalah skill balapnya, tapi lebih karena mereka tidak mampu adaptasi dengan penyetingan motor yang serba dikendalikan secara elektronik. Pembalap juara dunia 2 kali MotoGP, Casey Stoner, bahkan sempat mengungkapkan bahwa pemakaian elektronik di MotoGP sudah merampas skill pembalap. Ini juga yang menjadikan Stoner memilih pensiun dari MotoGP pada 2012 lalu. Meski alasan utama karena faktor kesehatan dan ingin lebih dekat dengan keluarga. Namun di sisi lain, Stoner sempat mengungkapkan bahwa dirinya sudah seperti boneka yang dikendalikan. Stoner menganggap motor yang mengendalikan dirinya, bukan ia yang mengendalikan motor sepenuhnya. Pembalap juara dunia 9 kali, Valentino Rossi, juga mengungkapkan bahwa MotoGP sekarang terasa membosankan. Berbeda di era dahulu, di mana antara motor dan pembalap terjalin perasaan yang istimewa. Dan semua itu dirasa hilang dengan penggunaan elektronik yang telah memprogram kerja motor. Namun jika dilihat dari sisi positif,
Penggunaan sistem elektronik di MotoGP terbukti mampu meminimalkan fatal crash atau heat saat pembalap. Dalam hal ini, tingkat keamanan pembalap lebih terjamin. Motor juga menjadi lebih mudah dikendalikan karena sudah terprogram. Detail komponen seperti keausan ban, trobel mesin, serta komunikasi dari tim lebih terpantau melalui dashboard. Artinya, motor MotoGP sekarang lebih nyaman dikendarai meski kontrol tidak sepenuhnya dikendalikan pembalap. Skill pembalap masih tetap berpengaruh, meski kecermatan dalam menentukan settingan dan strategi lebih dominan dalam meraih keberhasilan di MotoGP era saat ini.